Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari jurang kebodohan menuju puncak kemuliaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa lagi bersama Bu Nur, dan semoga anak-anak solih dan solihah Bu Guru generasi emas Indonesia, penerus bangsa dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kali ini Bu Nur akan menceritakan tentang kisah Tahun Baru Islam, di mana Tahun Baru Islam itu yang pertama kali mencetuskan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mencetuskan tanggal dan bulan Hijriah. Bagaimana? Apakah anak-anak solih dan solihah Bu Guru bisa mengenal tahun-tahun baru Islam dan bulan-bulan Hijriah? Yuk sama-sama kita sebutkan bersama bulan-bulan Hijriah. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Idul Fitri di bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Itulah nama bulan Hijriah selama 1 tahun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi anak-anak solih dan solihah Bu Guru sudah tahu ya nama-nama bulan-bulan Hijriah. Nah, jadi hijrah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat. Ketika kaum kafir Quraisy sudah mulai mengintimidasi atau sangat jahat kepada Rasulullah, ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berpindah ke tempat yang lebih aman, yaitu hijrah ke kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Ketika di perjalanan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sampailah di sebuah daerah. Di daerah itu Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama. Apakah teman-teman tahu nama masjidnya apa? Betul sekali, nama masjidnya Masjid Quba. Ketika didirikan Masjid Quba itu, lalu Nabi Muhammad menjalankan sholat Jumat berjamaah beserta para sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah bersama para sahabatnya, Rasulullah pun pamit kepada para penduduk Quba. Ketika itu para penduduk Quba pun bersedih. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpamit? Apakah engkau tidak tinggal lama di kota kami? Tidak, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menjalankan hijrah ke kota Yathrib atau di kota Madinah. Sampai di kota Yathrib, di kota Madinah, seluruh penduduk kota Madinah sangat senang sekali. Sampai-sampai ada yang memanggil saudaranya, wahai saudaraku, baginda Rasulullah sudah sampai. Wahai saudaraku, mari kita sambut. Mereka menyambut dengan bahagia, dengan membacakan syair, dengan syairnya, Tala al-badru alayna min syani'atil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi dak. Mereka membacakan syair yang sangat bergembira untuk menyambut Rasulullah SAW. Sesampainya Rasulullah SAW di kota Yathrib dengan menggunakan unta, Rasulullah menaiki unta untuk melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yathrib atau Madinah. Dan unta tersebut diberi nama oleh Rasulullah, yaitu Al-Quswah. Ketika sampai di Yathrib atau di kota Madinah, seluruh penduduk kota Madinah memberikan tumpangan untuk beristirahat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tinggal saja di rumah kami.
rumah kami sangat nyaman untuk engkau beristirahat. Ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, tinggal saja di rumah kami. Banyak sekali makanan yang enak untuk engkau makan dan beristirahat di rumah kami. Namun Rasulullah gusar, Rasulullah bingung harus tinggal di mana. Dan Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya aku akan tinggal di mana unta aku berhenti di sebuah rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat untanya berhenti di sebuah rumah, namun masya Allah rumahnya itu mau roboh, rumahnya itu sangat tidak layak untuk ditinggali. Lalu Rasulullah menarik untanya untuk berdiri dan tidak diam di rumah itu. Namun unta itu tidak mau berdiri, tetap diam di rumah yang mau roboh itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya rumah siapakah ini? Ternyata sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, rumah ini adalah milik kedua anak yatim. Anak yatim ini tinggal di sebuah rumah yang sangat tidak layak. Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung membeli rumah tersebut. Dan alhamdulillah anak yatim pun itu menjadi berkah dan mendapatkan kediaman yang lebih layak, mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak lagi. Dan alhamdulillah ketika Rasulullah SAW memuliakan dan memakmurkan anak yatim, di situ juga sampai sekarang ketika bulan Muharram kita melihat banyak sekali orang-orang yang memuliakan dan memakmurkan anak yatim. Karena apa? Karena Rasulullah berkata, orang yang dekat dengan anak yatim diisyaratkan oleh Rasulullah seperti dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Maka dari itu, jika anak-anak soleh dan solihah Bu Guru ingin dekat kepada Rasulullah, sayangilah anak yatim, muliakanlah anak yatim, makmurkanlah anak yatim. Baik anak-anak soleh Bu Guru, itulah kisah dari Muharram atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib. Semoga cahaya bulan Muharram, cahaya dari tahun baru Islam membawakan cahaya kepada kita semua. Dan anak-anak Bu Guru menjadi generasi emas penerus bangsa. Terima kasih Bu Guru ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.